Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kekalahan PSG atas Bayern di UCL. Bertabur bintang, memiliki skill individu tinggi, serta berlabel pemain-pemain mahal, nyatanya nggak mampu mengangkat performa PSG pada UCL musim ini. Tim yang didanai Qatar ini harus terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan raksasa Bundesliga, Bayern Munchen dengan agregat 3-0. Pada laga ini, PSG mengubah formasinya menjadi 3 back setelah pada leg pertama menggunakan 4-4-2. Sedangkan Bayern mengubah formasi 3 backnya menjadi 4-2-3-1 pada leg kedua ini. Nah, penasaran mengapa PSG kesulitan dan bagaimana taktik Bayern mengalahkannya? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada laga ini, PSG menggunakan formasi 3-5-2 dengan Messi dan Mbappe mengisi pos lini depan. Di tengah, Verratti, Ruiz, serta Vitinha diapit Hakimi dan Nuno Mendes. Sementara di belakang, ada trio Danilo, Ramos, serta Marquinhos. Bayern menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Choupo-Moting sebagai ujung tombak yang ditopang Müller, Musiala, dan Coman di belakangnya. Lalu di pos double pivot diisi Kimmich dan Goretzka. Absennya Pavard membuat Stanisic starter di pos fullback kanan. Ada alasan taktikal mengapa PSG menggunakan 3 back yang akan bertahan dengan 5 back. Pada leg pertama, Bayern menyerang sisi kelebaran PSG yang bermain 4-4-2. Ini menyebabkan dua winger Bayern kerap kosong seperti pada klip ini. Kita bisa lihat dua wingernya terbuka dan saat bola mengarah ke satu sisi, maka winger yang lain akan bebas dan akhirnya berhasil dimanfaatkan menjadi gol. Dengan bermain 5 back, sisi lebar lapangan relatif terjaga. Kita bisa lihat winger-winger atau pemain yang berada di sayap relatif tercover oleh back PSG. Bisa kita lihat kembali saat Coman melakukan crossing dari sayap, bahkan PSG membentuk 6 pemain bertahan lantaran satu gelandangnya ikut turun, marking pemain Bayern yang masuk ke half space. Dan kita lihat saat crossing mengarah ke tiang jauh, masih tercover back terluar, Hakimi. Namun meski punya plan dalam bertahan, PSG nampak buntu dalam menyerang. Saat bangun serangan, Bayern pada laga ini nggak terlalu menerapkan agresif press. Ini yang bikin umpan PSG ketika di-press bernilai tinggi, yang terlihat pada statistik PBDA ini. Artinya, PSG cukup bebas dalam bangun serangan di belakang. Bayern menerapkan blok medium dengan menunggu di tengah dan baru akan melakukan press agresif ketika bola dekat saja. PSG hanya mengandalkan 3 pemain tengahnya untuk melakukan kombinasi, namun sebatas lini tengah, cukup kesulitan masuk ke sepertiga akhir. Messi pun terlihat di sini kerap drop atau turun untuk membantu progresi. Ini membuat opsi di depan minim, hanya tersedia Mbappe di area tengah. PSG juga beberapa kali melakukan rotasi posisi antar 3 pemain tengah serta Messi. Kita lihat kembali Messi drop dan ketika mendapat bola, ia segera dihentikan dengan membuat pelanggaran. Kita bisa lihat passing map dari PSG yang hanya sirkulasi ke kiri dan ke kanan. Koneksi hanya tercipta di area tengah dan belakang. Mbappe terisolasi di depan lantaran memang jarang mendapat suplai bola. Jikapun ada suplai, seringnya bola long pass mengandalkan kecepatannya. Namun, relatif bisa diantisipasi baik oleh recovery dari back ataupun penjaga gawang yang menjadi sweeper kiper naik ke depan. Salah satu peluang emas PSG dari blunder yang dilakukan Yann Sommer. Beruntung, Matthijs de Ligt dapat lakukan penyelamatan krusial. Di awal babak, memang Bayern cukup kesulitan dalam membongkar 5 back PSG. Bahkan di menit ke-27, mereka kalah possession. Namun, medium press-nya tetap dipertahankan. Blok press medium ini digunakan untuk memenangkan bola dan menyerang lewat transisi cepat. Musiala dengan kecepatan dan kemampuan 1 versus 1-nya jadi titik vokal serangan Bayern pada peluang ini. Sayang, Choupo-Moting gagal menerima bola.
Selain itu, hal yang unik dari Bayern lainnya adalah bagaimana mereka melakukan build up seperti unit yang terpisah. Unit pertama di belakang terdiri dari 3 center back dan 1 DM, Kimmich. Sementara Goretzka terlihat di sini cukup jauh. Hal ini memungkinkan bagi Bayern untuk menyerang dengan lebih banyak pemain. Karena unit di belakang 4 pemain, maka sisanya 6 pemain menjadi penyerang. Ini untuk menjawab banyaknya pemain bertahan PSG di kotak yang dilawan dengan banyak pemain pula oleh Bayern. Blok press Bayern pun akhirnya membuahkan hasil lewat turnover yang dilakukan di area tinggi. Verratti yang sudah dijebak press gagal balik badan dan kehilangan bola. Sesegera mungkin situasi perpindahan possession ini diubah menjadi gol pertama yang dicetak Choupo-Moting memanfaatkan assist dari Goretzka. Setelah gol ini, Bayern relatif bermain aman, mengandalkan blok press mediumnya guna membatasi serangan PSG. Dari segi peluang, dilihat dari XG, terlihat pada babak kedua ini, peluang Messi dan kawan-kawan lebih rendah dari babak pertama. Messi terus dihentikan dengan foul. Total Bayern mencatatkan 9 foul berbanding 6. Bek sayap yang seharusnya dijadikan outlet serangan pun gagal. Achraf Hakimi dimatikan oleh Alphonso Davies. Dengan masuknya Cancelo pun, Bayern jadi punya double cover khususnya di sayap kanan. Nuno Mendes cukup banyak melakukan dribble pada laga ini, menjadi alasan Cancelo dimasukkan, dan dialah yang menjadi awal mula serangan yang menjadi gol setelah bola dimenangkan Kimmich atas Verratti. Turnover ini diubah Cancelo dengan dribblingnya menjadi serangan balik cepat, dan PSG terekspos hanya meninggalkan 2 pemain belakang. Gol Gnabry ini menutup perlawanan PSG dengan agregat telak 3-0. Dilihat secara umum pertandingan ini adalah pertandingan antara tim dengan kualitas individu yang diwakili PSG melawan tim yang menggunakan sistem terorganisir diwakili Bayern. Apakah selalu sistem lebih unggul? Nggak selalu. Namun belakangan memang tim-tim Eropa menggunakan cara bertahan yang terorganisir untuk menghadapi keunggulan individu.